Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak. Waalaikumsalam Pak. Ya, terima kasih banyak. Di video saya kelihatan nggak? Boleh. Oke. Eh, Hari ini kita kuliah ke-7 ya. Jadi hari ini Rabu tanggal 20 Oktober 2021 ya. Jadi hari ini sebenarnya hari libur. Sesungguhnya bukan hari libur, tapi kan digeser ya. Digeser dari Selasa ke Rabu. Sebenarnya jatuh Rabu ini libur. Karena kuliah terakhir, saya nggak ada waktu cari penggantinya ya, karena penuh rapat setiap hari itu penuh rapat ya, pertemuan dan macam-macam ya. Jadi nggak bisa saya geser-geser harinya, maka tetap saya kuliah libur nih. Jadi mohon maaf ya, kalau seandainya ini mengganggu libur saudara ya. Oke, saya nanti akan jelaskan sekilas tentang chapter 7. Itu bicara tentang aset ya. Nanti saudara yang akan melanjutkan kelompok ini ini ya. Ya, nanti kelompok siapa yang presentasi kelompok 7 itu kelompok Dewi ya. Dewi itu anggotanya Dewi, Safa, Darudi ya. Presentasi hari ini. Nah, untuk itu saya coba masukkan saudara sekilas ya. Jadi chapter 7 mengenai aset, jadi membahas bagaimana konsep aset itu dan pengukurannya serta pelaporan ya. Pengakuan, pengukuran, dan pelaporan. Jadi konsep aset itu seperti dijelaskan oleh ISB ya, dan juga ISB ini lah itu Accounting Standard Board, Australian Accounting Standard Board ya. Jadi ini standar akuntansi di Australia ya. Jadi badan yang menyusun standar akuntansi di Australia, ASB ya. Kalau kita menyusun standar akuntansi itu IAI kompartemen standar akuntansi ya. Kalau di Australia ASB, kalau di Amerika FASB ya, Financial Accounting Standard Board ya, FASB. Jadi kalau Australia Accounting Australian Accounting Standard Board ya. Nah di kerangka dalam kerangka dasar yang digunakan sebagai penyusunan laporan keuangan ya, itu dikatakan kita ada juga ya, kita SB, kita biasa kita kan accounting frameworknya kan juga terjemahan dari ISB, jadi sama. Jadi mengatakan aset itu adalah suatu resources yang dikontrol ya oleh entitas ya. Dikontrol ya, jadi sumber ekonomi yang dikontrol, jadi bukan dimiliki tapi dikontrol ya oleh entitas sebagai hasil dari peristiwa masa lalu ya, event and from masa lalu di mana memberikan manfaat ekonomi di masa datang ya, yang diperkirakan akan menyebabkan aliran ke perusahaan, flow to itu aliran masuk ke perusahaan. Jadi itu ya, jadi bisa contohnya future benefit itu aliran masuk ke perusahaan. Jadi kalau perusahaan itu mempunyai itu pada klub maka future benefitnya adalah bentuk yang manfaatkan fasilitas itu untuk menghasilkan
barang yang bisa dijual paket 3 sehingga ada aliran masuk cash sama persediaan. Tapi kalau dia bentuknya persediaan, ya dijual di masa datang, udah masuk cash ke perusahaan, aliran juga flow to entity juga ya. Nah kalau dia punya piutang dagang ditagih, menemukan cash masuk, jadi flow to the entity. Tapi kalau piutang itu nggak bisa ditagih, diperkirakan tidak menimbulkan duit masuk ke perusahaan, itu tidak boleh diakui sebagai aset. Harus dihapuskan piutang. Misalnya piutang pada si A, saya udah meninggal. Dia harusnya nggak mau bertanggung jawab, nggak mau menanggung hutang itu ya. Ya makanya nggak bisa lagi kan, maka itu tidak ada not expected to flow entity. Ya, atau expected to not flow ya, to the entity. Jadi itu ada tiga kriteria sebenarnya ya terkait dengan statistik aset itu. Pertama, aset itu harus memiliki future economic benefit ya. Yang kedua, aset itu harus dikontrol oleh perusahaan. Kontrol itu dikuasai sehingga selama dikuasai itu perusahaan dapat mengeksploitasi aset itu sehingga ada diperkirakan expected to flow to entity, expected flow to entity. Seperti ini, expected to flow to entity. Ya. Kemudian ketiga, pasifan, ada ke peristiwa masa lalu. Masa lalu bisa aja 1 menit sebelumnya ya, itu masa lalu juga ya. Nah, kemudian juga terkait dengan konsep aset yang 3 itu, aset itu juga harus memenuhi unsur exchange ability, kemampuan dia bisa ditukar ya. Bisa tukar. Kan semua aset kan punya kemampuan exchange ability. Bisa kalau piutang ditukar dengan tagih dapat cash, persediaan tagih dapat cash, kemudian juga artifact tetap di exchange ability dapat manfaatnya, itu aset. Itu aset kalau tidak ada exchange ability nggak bisa. Dan juga aturan recognition-nya atau aturan pengakuan dari aset itu, lihat juga sepanjang aset itu sudah bisa dikontrol oleh perusahaan, perasaan itu sudah melakukan pengorbanan ekonomis untuk memperolehnya, bisa dikontrol. Nah itu sudah bisa lagi sebagai aset ya. Bisa contohnya ada aliran cash yang keluar, flow to out, cash keluar kepada pihak ketiga terkait dengan perolehan aset itu. Ya, aset sudah bisa dikontrol perusahaan, itu sudah diakui sebagai aset. Itulah sesuatu ya karakteristik dari aset itu ya. Apa disebut dengan future economic benefit ya? Jadi future economic benefit itu potensi untuk kontribusi. Apa kontribusinya bagi perusahaan ya? Sehingga kontribusi dalam bentuk peningkatan penjualan ya, kemudian efisiensi, efisiensi biaya, kemudian peningkatan income ya. Paling tidak dua itu, peningkatan penjualan, efisiensi biaya, kontribusi ya. Peningkatan penjualan terkait juga masalah kapasitas produksi yang meningkat ya, sehingga penjualan naik. Teknologi ya sebagainya. Jadi baik langsung atau tidak langsung ya. Kalau seperti misalnya artifact tetap kan tidak langsung. Ya. Jadi tidak langsung. Ya. Sehingga menimbulkan flow cash and cash equivalent pada entitas ya. Jadi
menimbulkan suatu kuantitas berbentuk entitas bisa dua, kuantitas profit entitas atau non profit entity. Ya. Kemudian yang berikutnya terkait dengan future economic benefit itu terkait juga economic resources. Apakah resourcesnya itu scarcity atau utility? Ya. Itu. Kalau semakin scarcity makin tinggi ini, ya. Makin mahal. Tapi semakin tinggi utility-nya semakin mahal juga harganya. Jadi manfaat ekonomi itu akan semakin tinggi masa datang kalau dia scarcity. Ya. Dan ketika scarcity turun akan turun juga harganya. Ya, seperti utility. Ya. Jadi nilai dari aset itu pertama tergantung scarcity dan manfaatnya. Ya. Manfaatnya. Kemudian suatu aset adalah sesuatu yang eksis kan ini, ada. Ya. Jadi kalau nggak eksis ya nggak bisa ke aset. Aset mana? Ada Pak, di mana? Nggak ada dilihat. Ya. Misalnya seperti itu. Kemudian dia memiliki capability of rendering service or benefit currently or in the future. Dia memiliki kapabilitas untuk melakukan render service ya, jasa yang bisa dapat oleh perusahaan atau benefit ya. Yang saat sekarang atau pada sekarang atau masa datang, Jadi kalau seandainya aset itu tidak punya capability rendering service dan benefit item itu, maka dia tidak bisa dikatakan aset. Dan perbedaan antara objek seperti misalnya building or mesin ya, dan jasa atau benefit ya, itu juga dibedakan gitu ya. Building atau mesin, kemudian service or benefit embodied in it juga harus dibedakan dari ketika aset. Maka aset itu dikelompok-kelompokkan kan. Aset itu dikelompokkan ada aset yang sifatnya bisa digunakan langsung operasi perusahaan untuk mendukung operasi perusahaan seperti modal kerja atau tifa lancar. Juga aset yang dukung tidak langsung, ada aset digunakan langsung dalam operasional perusahaan, ada aset digunakan mendukung operasional perusahaan. Ya. Kalau digunakan dalam operasional perusahaan itu aset modal kerja, tifa lancar itu modal kerja perusahaan. Itu aset yang langsung berputar digunakan operasi perusahaan. Tapi kalau aset itu mendukung operasi perusahaan sebagai infrastruktur, seperti tifa tetap, nah itu juga termasuk juga aset. Dan juga aset yang untuk mendapatkan hasil di luar core bisnis perusahaan, nah, itu seperti investasi bagi perusahaan. Dan juga aset yang dimiliki yang tidak belum jelas penggunaannya untuk apa, apakah akan digunakan untuk operasi perusahaan secara langsung atau digunakan untuk mendukung operasi perusahaan, ya. Nah, itu juga dikatakan aktiva aset lain, ya. Jadi menunggu ya. Nah, yang kedua control by entity. Jadi tadi kan future economic benefit. Jadi ketiga karakteristik aset future economic benefit. Yang kedua control by entity. Ya. Di control by entity itu dimasukkan economic benefit must be controlled by entitas. Jadi aset itu bisa punya manfaat ekonomis ya. Bisa perusahaan punya mesin. Tapi perusahaan tidak mengontrol, sehingga mesin dipakai orang pihak ketiga yang bukan haknya. Jadi mungkin karena tekanan sehingga perusahaan tidak bisa mengontrol sepenuhnya aset itu. Misalnya aset itu juga digunakan untuk umum macam-macam ya. Perusahaan gunakan nggak bisa. Apalagi bukan aset perusahaan. Ya. Walaupun itu milik perusahaan ya, milik perusahaan, jadi perusahaan beli aset tapi nggak bisa gunakan, nggak bisa dimanfaatkan orang lain. Ya. Itu secara ekonomi bukan aset. Ya. Ya. Dan ada hak entitas, suatu hak entitas untuk menggunakan atau mengontrol aset itu adalah never absolute ya. Secara
tidak never absolute itu yang tidak absolut ya. Ya. Jadi kalau absolut kan Tuhan yang menggunakan. Jadi kalau tidak dia bisa menggunakan aset itu dalam waktu tertentu tanpa ada pihak ketiga yang mengklaim ya. Tanpa ada pihak ketiga menghalangi penggunaan aset itu. Jadi pemilik sering kongruen dengan kontrol ya. Jadi ini yang dulu kan aset itu definisinya bukan kontrol tapi ownership ya. Soalnya ownership sama dengan kontrol, tapi dia itu berbeda ya. Berbeda karakteristik dari aset itu. Jadi kalau seperti ownership ya, dia secara esensial bukan karakteristik sebagai aset. Contoh gini, kalau dia itu seperti tadi saya jelaskan, kalau dia memiliki aset tapi nggak bisa digunakan, nggak bisa dikontrol kan cuma. Tapi bisa juga asetnya bukan milik perusahaan, tapi perusahaan bisa menguasai. Nah, mana yang bisa dilakukan aset? Yang pertama yang dimiliki tapi nggak bisa digunakan oleh perusahaan, digunakan pihak lain, atau dia punya aset tapi aset itu bisa dikontrol beberapa tahun, walaupun bukan miliknya. Yang mana tepat sebagai aset? Ternyata tepat aset lah yang kedua, karena pertama nggak bisa dimanfaatkan, ya, nggak bisa dimanfaatkan aset itu, cuma juga, ya. Dan dia tidak menggunakan legal enforceability atau penegakan. Jadi tidak tergantung enforceability secara legal. Kalau seperti misalnya kalau dia menguasai tapi bukan milik dia, nggak boleh ke aset. Kalau secara legal kan itu. Legal itu kepemilikan aset itu kalau dia miliki secara hukum. Ada misalnya kalau punya tanah ada SHGP-nya, ya, ada sertifikat miliknya, ya. Nah, itu aset bagi perusahaan, bagi perusahaan atau bagi individu. Tapi kalau di akuntansi enggak ya. Seperti ekonomi, aset itu harus bisa dikontrol. Kalau perlu dimiliki, ya. Kontrol itu bisa menggunakan manfaat ekonomisnya, itu penting, ya. Misal contoh saudara punya tanah di Sudirman, Sudirman itu kalau dibangun, atau punya tanah di area Jakarta Selatan 100 meter. 100 meter Jakarta Selatan nggak boleh dibangun kan? Dibangun. Tanah 100 meter. Kalau dia termasuk resapan air ya. Jadi dia udah menteng, ada kembang itu, salah satu kembang juga sama mungkin ya. Kalau di bawah 100 meter, kalau di kelas 100 meter nggak bisa dibangun. Kecuali sudah ada bangunan sebelumnya ya, sudah bertahun tahun. Tapi kalau mau bangun baru nggak bisa, nggak dikeluarkan izin oleh pemerintah. Ya. Nah itu repot. Kalau secara legal itu milik perusahaan. Saya sudah ada kasus di Pintu di Bapindo ya. Jadi karena aset itu nggak bisa digunakan, dijual juga nggak laku ya, karena 100 meter, akhirnya digadaikan ke bank untuk dapatkan pinjaman. Ini sama juga menjual tanah itu ke bank ya, dapat sekian ratus juta. Nah begitu kredit diperoleh, dia nggak bayar kredit itu. Jaminannya tanah itu. Ya karena nggak dibayar, perusahaan pusing ya. Akhirnya disita ya, dimasukkan ke pengadilan negeri setempat. Apa yang terjadi ya di setempat itu ternyata bank tidak bisa menyita kan pasti dijual untuk lunas kreditnya. Ternyata bank bisa jual, nggak ada yang beli. Ya. Dia udah kuasai sertifikatnya dan sebagainya, dan dipikir pasal udah setelah bapak mau jawab pasrah aja. Ya. Padahal utangnya jauh di bawah nilai aset itu. Kalau dikalikan harga per meter tanah itu dikali luas tanah. Misalnya 100 meter, misal ke per meter sekarang berapa itu? Per meter berapa? 40 juta ya. 40 juta kali 100 meter berapa? 400 juta kan? 40 juta kali 100 meter berapa? 4 miliar, Pak. 4 miliar. Iya. 4 miliar tapi nggak ada yang mau beli ya. Nggak mau beli. Nah, itu hati-hati kalau sudah kerja di lembaga keuangan, nah itu hati-hati di Magunan, dari tanah di Jakarta Selatan itu. Kalau tanah itu bisa dibangun kurang 320 lupa saya. Ada ketentuan di Pemda. Kalau saya itu di bank pemerintah, itu saya di koperasi itu, biasa kami itu selalu ngecek di kantor lurah, camat, dan di
kata wali kota mengecek apakah tanah itu ada kemungkinan rencana jangka panjang Jakarta kena gusur enggak ya. Yang kedua, tanah itu bisa dibangun enggak ya. Yang ketiga, apakah tanah itu termasuk resapan air sehingga nggak boleh dibangun, itu juga harus tahu itu. Kalau terjadi nggak bisa terima penggunaan. Aku dulu mungkin investornya nggak tahu bermain apa, nggak tahu dia bisa menerima akun itu. Nah, sampai di saya tuh nggak bisa jual. Nah, akhirnya berlarut kan, sertifikat tak dipegang di bank nggak bisa ngapa-ngapain. Instrumen itu nasabah dan nyerah, padahal nasabah cukup kaya itu, kaya dia. Tapi kan kita nggak bisa nyita hartanya. Namanya gede, nggak bisa kita sita karena bukan jaminan. Ya. Jaminan cuma tanah itu doang. Jadilah bank ya. Nasabah juga nggak peduli juga dengan tanah itu. Ngapain lagi, dia sudah dapat uang di bank pemerintah, udah bikin usaha udah macam-macam ya. Nah itu, jadi itu yang hati-hati itu. Jadi bukan masalah dimiliki ya, tapi lah dikuasai ya. Gitu. Ini bukan mengandalkan aspek legal aja. Seperti misal kalau kita melising aset, kita leasing kan kita kuasai selama misalnya kita leasing 5 tahun. Kita kuasai 5 tahun leasing. Kan enggak milik kita, walaupun hak milik itu milik perusahaan si lesor. Kalau lesor atas nama misalnya sudah leasing kendaraan 5 tahun itu kendaraan itu bisa masih atas nama si leasing ya. Kalau sekarang mungkin enggak, mungkin dulu masih atas nama leasing. Sekarang tidak atas nama bersangkutan. Ada juga atas nama leasing ya. Nanti kalau begitu lunas baru dibalik nama oleh perusahaan leasing itu ke saudara. Ya. Nah, sudah melising kendaraan itu selama 5 tahun itu diakui sebagai aset perusahaan nyewa tiap cicilan akui aset. Legal enggak? Legal bukan milik perusahaan ya. Yang ketiga lah dia diakui sebagai akibat pasiven kita peristiwa masa lalu. Jadi kalau nggak ada kaitan peristiwa masa lalu nggak boleh diakui sebagai aset. Misalnya Pak ini aset perusahaan diakui berapa? 100 juta. Apa ini? Kita mau akan beli kendaraan Pak. Mau akan beli kendaraan kapan? Tahun depan. Lagi sekarang. Nanti kan milik kita juga Pak. Itu masa datang. Ini bukan masa lalu. With future events. Jadi nggak boleh diakui. Pak, tapi dipikirkan pasti kita beli Pak. Ya nggak bisa diakui sebagai aset. Itu benda pengorbanan Pak. Ya. Jadi kontrol-kontrol itu sebagai hasil peristiwa masa lalu, transaksi masa lalu, ya. Biar program aset itu dia exclude ya. Dan aset yang belum direncanakan akan diperoleh itu tidak boleh dimasukkan sebagai aset. Tadi itu tahun depan saya beli tanah 1 hektar, kemudian beli mesin, baru akan semua itu nggak boleh sebagai aset itu sekarang. Kemudian peristiwa itu bisa diinterpretasikan dalam berbagai cara. Ya. Jadi seperti eksekutori kontrak ya. Kontrak itu juga bisa juga disebutkan bisa ada kontrak pembelian aset ya. Nanti diserahkan tahun depan lagi bukan sekarang ya, sekarang yang depan terjadi. Kemudian aset itu adalah exchangeability, kemampuan dia menukarkan diri. Bisa piutang itu exchangeability adalah bentuk dijadikan cash, gimana caranya ditagih. Kalau nggak bisa berarti nggak bisa sebagai aset, berarti piutang nggak bisa ditagih. Ya. Beberapa argumen menyatakan ada 4 karakteristik penting dalam exchangeability aset itu. Ya. Itu ada 4 karakteristik ya. Ini karakteristik keempat, kan ini 3 ya. 1 pencukupan benefit, kemudian kontrol, kemudian juga pasiven. Nah ini keempat ya. Keempat itu aset itu bisa ditukarkan. Dia bisa dipisahkan dari entitas. Jadi artinya gini, bisa dipisahkan dari entitas itu, aset itu nilainya ya tak terkait dengan komisi perusahaan tersebut, dia sendiri aja. Misal seperti kendaraan itu milik perusahaan, ya. Harga beli berapa? 100 juta misalnya. Pasar juga 100 juta, berarti kan 100 juta, ya. Aset 100 juta. Dan dia bukan paket dengan aset lain. Is separable from entity. Jadi kalau kita jual satu bisa seperti ini. Ya. Kalau dia nggak bisa berarti satu nilainya.
Menurut McNeil itu a good satu barang ya, bahwa dia memiliki lax exchangeability, kemampuan untuk menukar rendah, maka menyebabkan masalah economic value juga ya. Jadi manfaat ekonomi Israel juga rendah juga. Kenapa? Karena dia dibeli, barang itu dibeli atau dijual harus remain impossible seterusnya ya. Forever remain impossible ya, dan sehingga tidak ada harga pasar yang bisa it can afford exist ya, untuk melihat akurasi nilai aset itu pada saat sekarang ya. Goodwill, seperti goodwill itu digantung pada evaluation, bukan dari pengukuran goodwill itu ya. Evaluasi maksudnya bagaimana real sungguh nilai itu ya, nilai goodwill ya, bukan dari hasil pengukuran yang secara historical cost ya, mengukur item masing-masing, tapi enggak ya, dilihat secara keseluruhan. Nah, itu konsep. Yang kedua adalah masalah pengakuan ya. Jadi sudah ada 4 masalah konsep: pengakuan, kemudian pengukuran, dan reporting ya. Karena 4 hal itu kalau bicara masuk ke item, 4 hal itu dibahas ya. Jadi itu ya. Nah, kapan aset diakui ya? Jadi extent and timing dari pengakuan aset adalah sangat penting. Kapan suatu aset diakui dan dicatat gitu ya. Aset diakui itu dicatat ya. Sebab aset tersebut bisa memiliki ekonomi konsekuensi bagi si penyaji dan pengguna laporan keuangan. Konsekuensi ekonomi. Jadi kalau sudah diakui, berarti arti konsekuensi ekonomi apa? Berarti diperkirakan perusahaan itu akan mendapatkan manfaat masa datang, dan kemungkinan perusahaan itu akan income-nya bertambah lah ya, ke depan. Dan kemungkinan perusahaan itu akan memiliki resources tinggi sehingga kemungkinan nilainya akan naik ya, nilai perusahaan akan naik gitu. Itu kita sudah. Tapi kalau aset itu ludaki nggak bisa itu terjadi. Jadi konsekuensi ekonomi luar biasa juga kalau aset diakui. Jadi misal perusahaan menerima aset hibah ya, 1 triliun contohnya, itu jadi problem. Kapan kita ngakui sebagai aset 1 triliun? Apakah saat sekarang sudah terima atau bagaimana? Soalnya jumlah sangat fantastis ya. Nah, pengakuan aset di neraca ya meliputi pengakuan mengikuti aturan recognition rule ya, aturan. Baik itu jadi aturan pengakuan aset itu diumumkan baik secara convention atau secara dalam bentuk himbauan. Convention itu kan himbauan atau misalnya diharapkan perusahaan melakukan ini. Kalau dia authoritative pronunciation itu ada tekanan di situ ya, ketika harus melaporkan tidak. Nah, ada 3 kriteria pengakuan aset itu ya. Pengakuan aset ya. Sebentar ya, jadi apa kriteria pengakuan dari aset? Itu kemungkinan perusahaan itu memperoleh project benefit itu must be probable. Jadi ada kemungkinan
probabilitasnya tinggi ya, tinggi probabilitinya. Bisa diperkirakan akan memperoleh economic benefit. Tapi kalau seandainya aset itu tidak bisa not probable ya, tidak bisa diperkirakan akan perusahaan memberi manfaat ekonomi masa datang, itu tidak bisa diakui sebagai aset. Belum bisa diakui sebagai aset. Karena aset harus bisa mempunyai kapasitas ya untuk diukur secara handal itu. Ya. Jadi misalnya ada juga aset yang mempunyai manfaat ekonomis ya dan probability tinggi, tapi dia tidak bisa diukur. Seperti misalnya punya karyawan yang potensial ya. Karyawan potensial yang bekerja di perusahaan kan sudah aset bagi perusahaan. Kalau dia selama beberapa tahun ke depan tidak mungkin keluar ya. Kali kata dinas dan sebagainya ya. Tandanya itu ada economic benefit terhadap hadirnya karyawan tersebut. Ujinya kalau itu nggak ada, perusahaannya anjlok nggak pendapatan. Ya. Kan ada juga karyawan itu yang sebagai economic benefit dan juga beban ekonomis ya. Economic spend, beban ekonomi misalnya 5 karyawan tidak punya kapasitas, IQ-nya rendah. Nah, itu jadi beban itu. Ya. Economic benefit-nya malah negatif ya. Nah, kalau seperti itu gimana? Harusnya kan dilengsarkan itu ya. Banyak sekali itu di perusahaan yang berdasarkan nepotisme ya, itu yang bikin bangkrut perusahaan. Harus gaji, gajinya sebulan bisa 30 juta. Nggak punya peran apa-apa di perusahaan itu. 30 juta sebulan, setahun berapa? 360 juta. Kerugian 10 tahun 3,6 miliar. Ya. Kalau ada 100 orang, misalnya ada 10 orang karena seperti itu di perusahaan ini 10 orang, itu udah 360 dikali 10 udah 3,6 miliar setahun kerugian perusahaan. Berapa 10 orang karena seperti itu. Ya, cuman kalau ngidul aja, kemana-mana, nggak jelas itu. Ya. Itu. Kalau pimpinannya pintar, dia tahu di mana karyawan yang nggak produktif, mana enggak. Ya, tahu persis ya. Jadi kadang karyawan itu produktivitas hanya kerja kelerek. Kayak itu nanti bisa digantikan oleh robot aja, automatic mesin otomatis bisa digantikan. Daripada dia harus gaji, misalnya gaji 10 juta sebulan, tapi hanya bisa ngejeng kelerek aja. Ditanya nggak ngerti, kenapa begitu nggak ngerti, ya itu kan susah itu. Ya. Nah, itu jadi beban perusahaan. Tapi kalau karyawan pintar, itu jadi economic benefit bagi perusahaan. Nah, sayangnya nggak bisa diukur karyawan itu. Jadi nggak bisa diukur sebagai aset. Ukurnya gimana? Ya. Menimbulkan akan melanggar HAM, hak asasi manusia, karena menilai orang berdasarkan like and dislike, atau menjatuhkan semangat kerja, atau menimbulkan karyawan produktif jadi malas bekerja di situ. Nilai lebih rendah daripada orang yang ternyata nggak punya kemampuan. Kadang-kadang kan karyawan itu menilai diri sendiri. Misalnya si A nilainya di perusahaannya 300 juta, si B nilainya 200 juta, si B nggak tahu ini apa beda sama si A. Si A itu emang bisa apa? Padahal realnya si A itu lebih pintar pada dia, tapi dia nggak merasa kelemahan dia nggak tahu. Itu banyak sekali di perusahaan. Saya juga gitu bisa ngomong dia tuh. Kenapa nggak saja pimpinan seperti itu? Nah, juga gitu. Jadi sehingga kalau kita ukur SDM sebagai aset, menimbulkan keributan, kegaduhan seperti itu. Itu kalau itu namanya SDM accounting human resources accounting. Human resources accounting. HRA. Human resources accounting. Itu sudah ada satu saya kuliah tahun 80-an sudah ada pemikiran seperti itu. Sampai sekarang nggak bisa diukur juga. Udah berapa tahun ya? Kalau sambil ke teori itu tahun 87 ya, 87 teori. Beberapa tahun sekarang? 13 sama itu 14 sudah 34 tahun ya. Sekarang. Ya. Tidak ada jalan keluar. Kita nggak bisa diukur, nggak bisa diukur ke aset. Sekarang lama-lama human resources accounting itu udah nggak ada lagi sekarang. Ya, percuma aja sampai dunia kiamat juga nggak bisa itu. Ya.
Sulit dah. Tidak ada artificial intelligence yang bisa mengukur kapasitas manusia, itu nggak akan bisa. Dan bukan nilainya diukur nggak bisa. Ya. Itu. Jadi ya jangankan human accounting. Lingkungan sosialnya nggak bisa diukur di perusahaan. Sosial environmental measurement nggak bisa. Ya. Sulit ya. Kemudian aset harus tadi kursi andal ya. Kemudian kriteria pengukuran masa lalu ya, jadi past recognition kriteria itu dia lebih diandalkan secara hukum ya, hukum bisa diandalkan. Kemudian penentuan ekonomi substannya dari transaksi atau peristiwa ya, transaksi peristiwa. Kemudian menggunakan prinsip konservatism. Konservatif itu apa? Itu mengantisipasi loss tapi tidak mengantisipasi laba yang akan terjadi. Jadi kalau rugi yang akan terjadi diakui, kalau laba yang terjadi akan datang nggak diakui ya. Gitu. Itu namanya konservatif prinsipal. Lawannya apa? Moderat. Kalau moderat prinsipal itu mengakui rugi sama seperti konservatif, dan mengakui laba juga yang akan terjadi di masa datang akibat peristiwa masa lalu. Ya. Itu moderat. Sekarang kan prinsip kita kan nggak mau di konservatif prinsip. Ya. Ada yang moderat, ada yang prinsipal. Konservatism, nggak mau di konservatif. Ya. Coba baca standar itu. Prinsip konservatif, prinsip akuntansi kita konservatif atau moderat? Pasti jawabannya bingung itu. Ya. Itu yang tertentu konservatif, yang lain moderat itu. Ya, seperti misalnya penilaian aset. Misalnya aset itu nilai ada yang moderat, ada yang konservatif ya. Moderatnya kenaikan penurunan itulah diakui kan nilainya. Diakui nilainya. Ya. Tapi begitu dia, jadi kalau dia turun diakui kerugian. Kalau naik diakui juga kenaikan itu asetnya. Tapi tidak berdampak kepada net income. Karena kenaikan itu diakui sebagai ada cost income. Atau bukan revaluation asset di equity. Dia nggak pengaruh income. Ya. Gitu. Itu separuh konservatif, separuh moderat itu. Benar. Dia nggak murni konservatism prinsipal. Nggak murni sih. Ya. Dan yang ketiga itu aset penginstrumen. Yang pertama kita definisi sudah jelaskan ya, konsep kriteria definisi aset itu. Kemudian juga mengenai kapan aset diakui sudah kita bahas juga. Dan sekarang bagaimana aset diukur? Ini semua elemen accounting ya, itu terkait linked ya, dikaitkan dan diukur dan pengukuran profit low, terkait dengan pengukuran profit low ya, dalam profit dari measurement dari pengukuran pertukaran dalam net aset ya, aset itu. Jadi kalau bukan aset itu, kalau aset itu ditukarkan nilai berapa ya. Kalau aset dijual berapa harganya, kalau aset dibeli berapa harganya. Kan pertukaran bisa jual bisa beli kan, beli bisa jual, pertukaran muncul di pasar antara pembeli dan penjual. Nanti berapa nilainya itu diukur ya. Nah, rule and practice compounding asset, compounding itu pengukuran aset itu dan instrumen juga berdampak kepada pengukuran profit dan sebaliknya juga kepada mempengaruhi kepada kapital. Jadi pengukuran aset itu mempengaruhi kepada profit dan income dan juga berdampak kepada kapital. Aset pengukuran aset. Ya. Jadi begitu aset diukur ya, begitu aset itu diakui, itu menyebabkan apa? Tergantung kalau aset itu
diperoleh karena dari aset lain, berarti tidak mempengaruhi total aset ya, karena aset lain berkurang. Tapi kalau aset diukur di jumlah tertentu ya, karena diperoleh dari kredit ya, maka berdampak ukuran aset itu berdampak kepada naiknya utang ya. Dan porsi ekuitas itu turun, porsi aset total. Tapi kalau aset itu naik karena dari setoran pemilik ya, akan menyebabkan aset itu menimbulkan konsekuensi naiknya aktiva bersih. Tapi kalau aset itu diukur berikan nilai sesuai dengan nilai adanya penjualan itu kan aset naik, kas bertambah. Hutang, kalau kas nggak berhutang, ya, maka menimbulkan dampak pada profit. Ya. Profit sehingga kapital juga profit naik, profit turun, kapital turun. Ya. Jadi ada implikasi, ada konsekuensi dari pengukuran aset itu, pengakuan aset ya, dan sekaligus pengukuran, karena biasanya diakui dan diukur ya, bersamaan waktunya itu, diakui dan diukur bersamaan waktunya. Jadi begitu diakui langsung diukur, begitu diukur dicatat ya, catat ya, apa nilai itu. Ya. Jadi begitu definisi dan begitu kriteria pengakuan, definisi dan kriteria pengakuan telah bisa dipenuhi ya, satu item itu, misalnya item itu apakah item itu masuk aset, nanti aja perlu definisi nggak item itu. Yang kedua, apakah aset itu item itu bisa diakui, kalau udah diakui udah, kalau udah diakui sesuai ketentuan berlaku, maka pertanyaan ketiga berapa nilai aset itu ya. Berapa kamu catat tuh, nilai berapa ya. Sehingga bagaimana how to visual the asset ya, jadi ada beberapa pendekatan pengukuran digunakan yang tersedia di akuntansi. Itu bisa kalau persediaan bisa diukur dengan FIFO, LIFO, rata-rata gitu ya. Bisa FIFO, bisa rata-rata. Kemudian kalau piutang dagang diukur berdasarkan net residual value. Residual itu apakah berdasarkan persentase penjualan atau berdasarkan persentase piutang dagang ya, gitu. Ya. Itu ada beberapa alternatif. Nah, sekarang itu kecenderungannya setelah akuntansi itu alternatif ukuran itu dipersempit ya. Karena supaya daya komparabilitas laporan keuangan itu meningkat. Tapi kalau banyak alternatif ukuran, daya comparability laporan itu turun. Nah, sulit mengkompar perusahaan A, perusahaan B kalau pengukuran beda-beda ya, susah ya. Maka dipersempit ya. Bukan maksudnya menyeragamkan, tapi menghindari praktek-praktek di mana manajemen itu cenderung memilih metode yang menguntungkan bagi kepentingan dirinya ya. Jadi contoh seperti pengukuran aset itu seperti on balance sheet ya. Jadi konsepnya berdasarkan on balance sheet ya, pengukuran. On balance sheet nanti diukur dan dicantumkan di laporan neraca. Kemudian dibatasi sesuai dengan hanya terhadap just not disclosure ya. Dibatasi sesuai dengan catatan di disclosure ya. Tidak di dalam tidak dalam body notes ya, tapi di footnotes-nya. Ya. Nah, pembatasan-pembatasan itu penggunaannya itu bisa tidak mengenai nilai ya, cuma mengaruhi klasifikasi dia. Kalau seandainya aset misalnya cash itu dibatasi penggunanya pertama untuk operasional, kedua untuk cicilan beli mesin. Nah, berarti kan masuk aktif lain. Ya. Untuk beli mesin itu masuk dipisah nilai. Berapa untuk beli mesin, berapa untuk personal. Ya. Sekarang tangible asset. Tangible asset ini aset secara fisik ada ya, seperti apa? Seperti ini.
tanah, bangunan, mesin dan kendaraan itu kan ada pasti. Jadi secara tradisional dia harus mengukur aset dengan menggunakan historical cost ya. Secara tradisional, sekarang udah jarang yang cost itu fair value sekarang. Dan standar ESB memungkinkan subsequent measurement menggunakan number of approach beberapa pendekatannya seperti fair value ya, asset value or value and use. Jadi tidak harus historical cost. UK and Australian firm, perusahaan-perusahaan di Inggris sama Australia ini masih satu rumpun kan. Itu harus menggunakan nilai values daripada historical cost. Jadi harus menggunakan nilai sekarang ya, historical cost untuk berapa tahun. Nah itu jadi kenapa standar akuntansi UK sama Australia itu lebih moderat? Karena dia menggunakan sistem nilai per value. Value bukan berdasarkan historical cost. Ini nilainya. Nilai itu maksudnya gini, kemampuan dia memberikan future benefit itu sisa berapa. Ya. Bukan berdasarkan historical cost. Historical cost kan berdasarkan dari jumlah yang dibeli itu diakumulasi berapa, nanti nilai buku sekian itu historical cost. Tapi kalau Amerika enggak, Australia sama UK enggak. Dari yang ada umur sekarang itu berapa kira kontribusi kepada perusahaan. Nanti dipresentasikan. Ya. Itulah nilainya. Gitu ya. Nah, yang kedua aset intangible. Kalau tangible saya fisik kelihatan. Fisik kelihatan ya. Intangible nih. Intangible itu penggunaan akuntansinya secara umum itu generally been konservatif, lebih konservatif. Secara umum lebih konservatif. Jadi intangible aset itu sangat sudah tahu karena sudah belajar intermediate accounting ya, akuntansi menengah 1, 2 ya. Mungkin dia tengok 1 ya. Itu intangible aset. Aset-aset yang tidak kelihatan wujudnya, tapi bukan financial asset. Ya. Jadi yang tidak berwujud secara fisik itu apa? Financial asset semua secara fisik nggak berwujud. Seperti misalnya surat berharga obligasi itu intangible, tidak berwujud semua. Ya. Surat investasi, surat berharga saham itu nggak ada wujudnya. Ya. Kemudian seperti piutang dagang termasuk nggak ada wujudnya piutang dagang. Ya. Nah, wujud itu penjualan barangnya, piutangnya kan nggak. Ya. Nggak ada wujudnya piutang, kan perjanjian secara oral dia mau bayar itu aja kan, wujudnya mana? Nggak ada. Ada Pak, dia punya kontrak itu bukan wujud. Kontrak itu sama seperti surat nikah ya. Pak saya nikah, tangible. Ini tangible Pak. Kenapa tangible? Surat nikah. Ya surat nikah itu kan pernyataan bahwa saya nikah itu ada antara si A dengan kamu gitu. Itu surat nikah. Tapi fisiknya ada nggak? Ya nggak ada. Ya nggak ada. Sama seperti kepemilikan saham. Saya memiliki saham seperti A. Mesti mana? Ada Pak perusahaan. Perusahaan itu bukan fisiknya. Kan belum semua perusahaan kamu miliki. Kepemilikan kamu itu loh. Ya. Dalam sertifikat, selalu diakui milik perusahaan. Pengakuan itu yang intangible, bukan objek yang sudah miliki itu. Ya. Jadi secara internal, generated intangible cannot be recognized. Ya. Jadi secara umum itu sulit mengakui intangible, tapi dilakukan. Ya. Lakukan pengakuan intangible. Misalnya kapan goodwill diakui? Goodwill diakui pada saat perusahaan sedang berjalan, perusahaan dibeli. Sedang berjalan nggak boleh diakui intangible asset. Ya. Kapan hak cipta diakui? Diakui cipta pada saat sudah ada secara hukum legal, kita dapat sertifikat bahwasanya kita diberikan hak untuk menguasai penjualan barang dari pabrik fisipal selama beberapa tahun ke depan. Nah, itu aset tapi intangible. Ya. Jadi intangible itu ya hanya pengakuan, tapi barang kelihatan.
Kalau sudah diakui. Tapi bisa diakui pada saat dia sudah terima secara legal, atau kalau dia bisa franchise, dia sudah bisa menjual barang itu. Saat itu diakui intangible asset. Berapa sewa, misalnya dia sewa kontrak untuk, bisa sudah bikin Kentucky di daerah saudara. KTP Kentucky udah selesai franchise kamu selama 5 tahun. Mulai kapan Pak? 1 Januari. Tapi sekarang udah bisa, sudah jual barang saya. Itu ya. Kalau bisa jual barang sekarang berarti diakui sekarang dong intangible. Terus sudah bisa kita menjual barang, kita bisa produksi, bisa jual. Ya Pak, itu bonus buat apa ya? Ya itu. Diakui pada saat dia sudah bisa menjual barangnya. Kemudian di samping ada intangible ada juga penelitian instrumen aset itu. Instrumen itu instrumen keuangan seperti surat berharga, ya, surat berharga saham, surat berharga obligasi, surat berharga derivatif ya, surat berharga lainnya. Nah dalam FASB itu IASB, FASB IASB itulah berdasarkan standar akuntansi Amerika, standar akuntansi internasional ya. Nah, itu sama sih itu maksudnya. Itu derivatif diukur sebesar per value daripada cost, jadi per value diukurnya. Sama kalau investasi saham, kalau perusahaan memiliki saham PT lain, pemilikan masih 25% ya, maka dia pakai per value. Tapi kalau pemilikan di atas 5% bukan per value lagi, namanya bukan per value ya, namanya adalah penggabungan usaha ya, merger, konsolidasi, kemudian di situ kita berapa nilainya. Kemudian saya IASB, International Accounting Standard Board, itu committed to the use, commit tetap menggunakan fair value instrument untuk instrumen keuangan, dipastikan ya. Ini sama nih, FASB sama IASB sama. Jadi mereka komit, dan Indonesia gimana? Indonesia juga sama. Indonesia kan tinggal nyontek ya, tinggal niru. Tapi hati-hati dulunya, kalau ada beberapa item nggak sesuai inklusi kita bisa dirubah. Ya. Item kecilnya itu, tapi selalu sama. Berapa harus sama? Itu menarik investor asing ke Indonesia. Tujuan utamanya itu. Kalau nggak sama, investor asing nggak mau investasi di Indonesia. Kenapa? Akuntansi beda. Jika untuk nyusun laporan konsolidasi butuh biaya besar lagi, nyewa konsultan, nyewa ahli akuntansi untuk konsolidasi itu. Kan repot. Perusahaan multinasional besar itu akuntan ini minta atau tanggung bisa 500 juta, bisa 700 juta dia mintanya. Ya. Untuk organisasi standar akuntansi. Karena gampang juga sih. Tidak satu-satu pelajari perbedaan perusahaan asing, perusahaan Australia, dicek perbedaan akuntansi Australia di Indonesia, ya, pendapatnya dan sebagainya. Nah, tantangan bagi penyusun standar akuntansi, ya. Jadi FASB, IASB cenderung mengalamatkan isu-isu pengukuran dalam fase PSSI ya, di konseptual framework project ya. Di PSSI itu fase di mana secara akuntansi dibuat itu menyusun konseptual framework project ya. Jadi bahwa pertimbangan konsep pengukuran, prinsip dan termin persyaratan termin. Evaluasi dan meranking instrumen metode yang terbaik. Ada beberapa metode pengukuran nanti di ranking ya. Kemudian dilihat apa kelemahan dan kekuatannya, mana paling banyak digunakan, kelebihannya apa. Yang tertinggi yang paling bagus yaitu yang dipilih. Jadi kualitatif karakteristik. Jadi karena terkait dengan kualitatif karakteristik ya. Karena kalau metode pengukuran itu menghasilkan informasi tidak relevan sesuai dengan sebagaimana dan kualitatif karakteristik di kerangka struktur akuntansi, maka itu dianggap secara akuntansi gagal memberikan informasi yang relevan bagi pengguna. Karena kegagalan dalam memberikan metode pengukuran yang pas untuk objek yang diukur. Ya. Nah, model pengukuran mana dipilih ya dalam melihat pengukuran itu? Portfolio adalah front runner, jadi merupakan
model yang yang direkomendasikan banyak kelompok ya, per value. Data ESB dan FASB mensupport penggunaan per value measurement. Ya. Supportnya kuat ya, support tinggi terhadap penggunaan per value measurement. Ya. Jadi beda ya, dulu zaman saya menggunakan historical cost per value. Pasti banyak pihak yang mendukung menggunakan historical cost daripada per value dengan pertimbangan seperti misal per value itu sulit, buktinya lemah ya. Yang kedua lebih subjektif ya. Yang ketiga nilainya belum tentu menggambarkan substansi ekonomi gitu ya. Karena nggak belum tentu menggambarkan perubahan ekonomi dilakukan oleh perusahaan. Macam-macam alasan. Nah sekarang malah kebalikan ya. Kenapa per value? Karena per value itu lebih relevan gitu ya. Ya, per value lebih relevan. Dulu kan historical cost lebih relevan gitu ya. Karena per value itu isuran lebih diyakini nilai seperti itu, substansi ekonomi. Ya, lebih isuran. Jadi nggak perlu ada bukti, yang penting keyakinan aja. Yakin dari segitu udah. Kalau buktinya menunjukkan dari segitu, bisa sudah beli mesin itu 3 bulan lalu 50 juta. Tapi sekarang, misalnya pada saat Islam perangkuan nilai udah 30 juta. Yakin 30 juta, karena dulu beli itu kemahalan gitu. Contoh seperti itu. Cover, jadi nggak kerugian itu secara manajemen karena beli barang terlalu mahal. Jadi nggak segitu. Itu yang menyebabkan cenderung bahwasanya per value itu lebih relevan. Tapi ada beberapa item di laporan keuangan itu masih menggunakan historical cost ya. Seperti misalnya persediaan kadang mulai banyak historical cost ya. Nah, seperti aktiva tetap kan opsi, bisa historical cost, bisa per value. Jadi semuanya opsi diberikan oleh secara akuntansi. Perusahaan bisa milih menggunakan per value dan cost base ya. Historical base ya. Bagaimana kita menghitung, mengkalkulate fair value measurement ya. Jadi ini ada beberapa cara. Kalau sudah lihat belajar di intermediate, sudah kita pelajari intermediate. Sudah tahu lah, sudah kebayang bagaimana fair value measurement itu dihitung ya. Jadi ada berbagai teknik valuation ya untuk menghitung fair value. Pertama pendekatan pasar ya. Pasar itu di mana yang dilihat adalah harga pasarnya, itu dia fair value. Yang kedua kalau transaksi data. Jadi misalnya pertama dari hasil observasi harga ya. Observasi harga, oh ternyata memang harga pasar itu memang 30 juta per meter misalnya harga tanah di pasar. Ya. Dari mana sumbernya? Dari transaksi jual beli ya. Kalau nggak ada transaksi jual beli berarti harga itu bukan harga pasar. Harga pasar itu ada jadi kesepakatan pembeli dan penjual. Kalau penjual mengatakan harga tanah itu 50 juta per meter, nggak pernah terjadi transaksi, itu bukan harga pasar. Harga sena udal aja tuh, sepihak dari penjual, ya, bukan harga pasar, ya. Nah itu hati-hati. Jadi kalau pasar itu dikuasai penjual, ya, maka si harganya cenderung mengarah ke maunya si penjual. Ya. Pembeli nggak dapat diberikan kesempatan untuk negosiasi. Tapi kalau pasar dikuasai pembeli, maka harga seenaknya pembeli. Contoh seperti produk pertanian. Produk pertanian itu, ya, itu pasar dikuasai pembeli dari petani. Ya, petani nggak berdaya, pembelinya banyak. Ya, pembeli punya power, dia nguasai jaringan kemana-mana. Sehingga petani sebagai penjual nggak berdaya. Harga dimainin si penjual, si pembeli. Bisa pembeli membeli harganya sekilonya 3.000 misal contoh untuk produk pertanian. Padahal di pasar itu harga dijual bisa 15.000. Ya. Kan jadi tidak fair ya. Nah, itu harga pasar 3.000 itu nggak fair ya, nggak fair ya. Ada tekanan. Misalnya bukan 3.000. Nah itu peran dari bulog, dari koperasi, perannya itu. Bagaimana mengurangi power dari
pembeli yang kuat itu, sehingga harga demanding oleh mereka. Gitu. Jadi actual transaction data itu rata-rata transaksi yang terjadi tanpa ada tekanan. Ya. Kalau seperti properti itu harga dikuasai penjual, kelas pembeli. Pembeli kan banyak individu, nggak ada organisasi, nggak bersatu. Mana ada pembeli properti bersatu? Ya, rumah tangga, perusahaan, penjual yang banyak di pasar itu. Maka harga ditentukan oleh penjual. Pasti kalau harga itu penjual pasti harganya mahal, itu aja kunci. Kalau harga dikuasai pembeli berarti harga murah berpasar itu. Itu kuncinya. Jadi kalau pasar itu dikuasai pembeli, harga pasti murah. Harga di pasar dikuasai penjual harga mahal. Tunggu sih sekarang seperti sekarang aja lah ya. Sekarang aja banyak harga dikuasai penjual. Ya seperti harga daging itu dikuasai penjual, importir. Ya. Pembeli nggak berdaya. Kalau saya di Eropa itu daging paling sekilo itu 75.000, 60.000, maka orang daging stick itu sekali makan mau setengah kilo sekali makan. Kalau kita makannya mungkin 2 on, 1 on gitu. Ya. Mungkin nggak sampai. 1 kilo itu berapa potong? Mungkin kalau 1 kilo itu ada 30 potong, dibikinnya berarti kalau kita makan sepotong kan 1/30 dari 10 on ya. Berapa 1 kilo berapa on? 100 on. 10 on. 1 kilo berapa on? Ya. Nah itu. Jadi lemah. Tergantung harga itu mengikuti siapa yang menguasai. Kalau kuasai pembeli harga cenderung turun, penjual cenderung naik. Ya. Naik. Makanya di pasar efisien itu tidak ada kekuatan seimbang pasar efisien. Pembeli penjual sama posisinya, tidak ada yang lebih di atas lebih bawah. Artinya informasi itu sama dikuasai. Tapi kalau kenapa pertanian itu pembeli yang menguasai pasar pembeli? Karena pembeli menguasai informasi, petani enggak. Tapi kalau kenapa harga daging itu kuasai penjual? Karena penjual informasi, dia importir. Sama kalau sudah beli dari mobil kan harga dikuasai penjual. Pasar dikuasai penjual, bukan pembeli. Pembeli nggak berdaya, nggak tahu informasi. Tidak efisien. Ya. Jadi itu pendekatan pasar itu seperti itu, hati-hati. Jadi pasar itu bisa kemahalan, bisa kemurahan, tergantung siapa yang berkuasa di pasar itu. Ya. Siapa berkuasa itu? Siapa yang berkuasa? Jadi kalau pedagang itu terjadi oligarki ya, politik ya, dia bersatu jadi monopoli ya, maka harga jadi mahal. Tapi kalau di pasar itu pembeli yang berkuasa, ada organisasinya, harga jadi jatuh. Jadi produk pertanian itu kan pembelinya punya organisasi kuat itu. Ya. Dikuasai orang petinggi-tinggi negara itu, dikuasai oleh swasta yang berkuasa kuat ya. Petani jadi korban. Ya. Harga dikuasai oleh si pembeli. Ya. Itu. Jadi intinya ada masyarakat bawah jadi objek. Kalau dia beli barang, jadi objek penderita. Ya, dia beli barang kayak itu objek penderita. Kalau jual barang objek penderita juga. Jadi itu masyarakat. Ya, gitu. Sama seperti kurs coba. Kalau kau sudah jual kursnya, pasti kursnya harga beli. Ya pembeli, begitu sudah beli jual. Ya, kalau beli pakai kurs jual. Ya. Karena kurs itu dikuasai penjual. Penjual pembeli. Yang objeknya masyarakat. Kalau saat dijual, dikuasai oleh penjual. Kalau pembeli, kuasai pembeli. Kuasai beli. Ya. Setelah beli, dikuasai pembeli. Sehingga harganya, kalau sudah beli, dikuasai penjual. Kalau sudah jual, dikuasai pembeli. Ya. Coba kalau sudah beli emas kan harganya mahal. Begitu dijual kan murah, harga jatuh. Itu kenapa? Karena waktu sudah jual, yang berkuasa pembeli. Waktu sudah beli, berkuasa penjual. Parah itu, parah. Masalah jadi objek lah. Objek. Ya. Jadi harusnya kan seimbang. Harus satu kurs. Yang aku jual beli sama satu kurs setengah harus. Kurs setengah aja. Ya. Tapi kurs setengah nggak ada profit di situ ya, nggak ada keuntungan. Ya, maka di Islam nggak boleh itu keuntungan itu. Itu riba namanya, riba.
Jual beli itu bukan riba, ya. Karena yang menderita masyarakat, yang pihak lemah yang menderita. Kemudian yang kedua pendekatan income, ya. Jadi ke pendekatan pasar, ya. Dan income, ya. Income itu cara mengkonversi future amount, ya. Jumlah di masa datang, cash flow atau earning, ya. Jadi kalau saudara nilai, misalnya nilai aktiva tetap, ya. Tetap bagaimana nilainya? Saudara konversi berapa benefit dari aktiva itu di masa datang menimbulkan earning, ya. Ya, jadi diskon present value kan, discounted present value kan, ya. Jadi kalau sudah punya piutang itu berapa kira-kira menimbulkan cash flow earning masa datang, setagihan di present value kan, itu pendekatan income approach present value, ya. Jadi kan pasar, ya. Dan ketiga lah cost approach dengan cost, ya. Cost itu adalah sejauh mana cost itu ini kan per value, ya, per value. Cost itu input value. Jadi kalau per value itu output value, kalau ada income approach itu berdasarkan potensial expected future value, future income, berapa income ke depan itu diperoleh dari ada aset itu, tambahan income, ya, nanti bisa value kan, itu nilai dari aset itu. Per value seperti itu. Adakah per value menggunakan kalau aset itu kita miliki, kalau kita beli sekarang berapa harganya? Seperti presiden itu kan menggunakan current replacement cost. Berapa harga sekarang perlu dibeli? Dulu presiden itu dibeli 100.000, sekarang dibeli 120.000. Bukan harga jualnya. Kalau dibeli, harga beli itu pasti lebih rendah pada harga jual. Harga jual pasti 300.000, tapi kalau dibeli 120.000, berarti 120.000 dicantumkan sebagai harga per value-nya. Itu karena replacement cost, ya. Dan yang berikutnya adalah jadi penilaian itu harus menekankan market input, ya. Jadi ada dua nih, market input, market output. Kalau market input tadi itu, tadi kan ini, cost approach itu. Cost approach itu yang karena replacement cost. Asumsi dan data dari para partisipan pasar harus menggunakan bagaimana estimasi mereka terhadap per value itu. Ini harus digunakan sebagai dasar itu. Ini pastilah pendekatan input, ya. Nah, ada 3 level hierarki terhadap input ini, ya. Di kualitas kualitas per value-nya dengan input value itu. Jadi misalnya, ini kualitas per value-nya level 1, level 2, level 3. Bagaimana kita ukur? Sama Kak, KW1, K2, K3. K1 itu kualitas kualitas produknya tinggi, paling tinggi. Nggak ada lagi di atas itu. Kalau lagi di atas itu dia jadi KW2 itu, ya. Tadi ini KW1 bisa jadi KW2 karena lebih tinggi dari dia. Jadi saat ini tidak lagi di atas dia KW1. KW1 itu peserta berubah-ubah itu. Kalau KW1 produk A, besok KW1 produk A turun ke produk KW2, ya. Nanti lama bisa jadi KW3 produk A kalau tidak melakukan inovasi dalam memproduksi barang, ya. Itu. Jadi luar biasa. Jadi bukan levelnya berubah, tapi produknya berubah, ya, berubah. Ya. Dia berubah level 2, level 1 kalau seandainya jadi inovasi teknologi sehingga barang lebih kualitas, itu naik ke level 1, contoh seperti itu, ya. Tapi kalau inovasi levelnya turun. Nah, kalau di sini dilihat bukan itu, ya. Level 1, level 2, level itu lihat. Nah, kalau di level 1, ya, kalau seandainya harga yang diambil dari fair value itu identik dengan pasar active market, ya, without adjustment. Artinya gini, kalau saudara punya motor, ya, motor nih, merek Honda, umur 3 tahun, ya, jadi belikan 3 tahun lalu, ya. Nah, menggunakan harga pasar. Harga pasar di mana pasar itu ada jual Honda yang 3 tahun juga umurnya. Harga berapa? Mereknya Honda juga, bukan merek mahal loh, bukan merek Kawasaki. Honda juga mereknya, model sama, identik, ya, identik, itemnya identical item, sama semua. Berapa dibeli orang di pasar kemarin?
Pak kemarin motor yang sama dengan bapak ini dibeli 10 juta. Berarti harga pasar 10 juta. Itu level 1 itu. Kualitas 1 nilainya. Level 1. Ngerti nggak? Halo? Halo? Ngerti nggak? Oi? Halo? Iya, Pak. Mengerti, Pak. Jadi saya tadi diam aja. Saya pikir udah pergi semua. Saya nggak lihat saudara nih. Karena depan saya hanya PowerPoint saya kelihatannya. Harusnya di dalam Zoom itu dengan semua PowerPoint aja, jadi separuh lagi bisa melihat pesertanya. Ya. Jadi kan peserta nggak bisa lihat, ya. Langsung ngomong, peserta tidur nggak bisa. Ini kelemahan dari Zoom ya, online ini. Kelemahannya waktu saya jelasin, PT saya tutup peserta. Ya, mesti peserta ditayangkan di bawahnya secara running itu berjalan itu relay, ada relay peserta jalan tuh bisa lihat terus. Wah ini ya itu bagus tuh, mungkin ke depan mungkin desain seperti itu yang bagus. Bisa lagi presentasi ini ya, di bawah PowerPoint itu ada relay peserta, jalan pelan-pelan. Nah, ya jalan pelan-pelan, jadi saya lihat terus tuh, ada yang tidur, ada yang nggak masuk lagi, ada keluar, saya tahu itu. Nah, ini kelemahannya ya. Saya yakin waktu dekat pasti dia mengkrit ya seperti itu. Apa yang nggak bisa sih bagi IT bisa aja ya. Sekarang mereka malasnya kecapean membuat program online ini, sehingga kecil itu belum kepikiran mereka ya. Itu belum ada. Kita lihat nanti mana lebih dulu membuat seperti itu, Zoom meeting atau Google Meet, Gmeet ya, atau apa yang Microsoft Teams ya, atau Jitsi ya, yang mana kita lihat nanti ya. Yang lebih dulu bisa itu kan dia lebih banyak dikejar, dia bisa freestyle itu freestyle ya. Karena diminati oleh para peserta, para penyaji ini jadi seperti itu. Ini kalau sudah ini aduh nggak bisa lihat lagi penyaji, tapi sudah bisa lihat saya kan, sudah bisa lihat saya. Saya bisa, tapi saya nggak bisa lihat saudara ya, itu kuncinya ya. Itu kelemahan dari online aplikasi Zoom ini, kelemahannya itu ya. Mungkin nggak tahu, mungkin butuh aplikasi, butuh program yang rumit kali ya, dia bisa merelay itu ya. Saya rasa nggak ada yang rumit, maka malasnya bikin ya. Itu level 1 portfolio-nya. Level 2 apa? Level 2 quote price for similar item yang identik ya, kira ini sama lah ya. Adaptive market dan perlukan adjusted appropriate pro different. Dia ada penyesuaian. Ya misal contoh tadi, saya punya motor merek Honda 3 tahun, modelnya A. Jadi pasang nggak ketemu model A itu, nggak ketemu. Ada merek Yamaha yang sama seperti itu. Yamaha semua Honda kan beda harganya, ya beda. Kalau dijajar pilih mana? Banyak pilih Honda itu pada Yamaha. Walaupun untuk penggemar fanatik masih pilih Yamaha ya. Jadi penggemar yang melihat dari ketahanan, ya, efisiensi dan sebagainya, mungkin punya alasan pilih Honda. Atau bagi yang fanatik pilih dengan argumentasi, dengan perasaan yang berbeda, mungkin pilih Yamaha. Jadi berapa banyak referensi pilih, banyak milih Honda atau Yamaha. Banyak milih Honda pasti kalau Anda lebih mahal pada Yamaha. Kalau banyak milih Yamaha lebih mahal pada Honda. Ya. Sehingga itu jangan tingginya. Oh, Yamaha itu tahun yang sama, modelnya mirip, harganya 9 juta misalnya, 9 juta. Kita pakai juga 9 juta. Kualitas portfolio dipakai 9 juta itu level 2. Ya. Karena ada adjustment belum tentu tepat ya. Kita juga harus percayalah ya. Ya. Bisa contoh, saudara berapa sih harga pasar tanah di Kemang? Ya, sudah ada di dalam gang. Masa harga sama depan? Semua tanah di Kemang itu dilihat rata-rata tanah. Oh, rata-rata tanah di Kemang ini 40 juta. Itu kan rata-rata tanah. Kalau di dalam gang, masa 40 juta juga. Yang konyol kan seperti itu. Penjual itu. Penjual itu tanah di gang jualnya sama rata-rata harga tanah di Kemang. Ya. Siapa mau beli ya?
Maka jual tanah itu lama, bertahun-tahun. Kenapa lama tanah dijual? Karena banyak pemilik rasional nggak mau beli. Tapi terjual juga Pak, berarti dia tidak rasional tuh. Jadi penjual tanah itu menunggu pembeli yang tidak rasional. Itu lama waktunya. Karena secara normalnya manusia itu rasional berpikir. Secara normalitas distribusi normal jumlah manusia yang berpikir rasional itu lebih banyak pada yang tidak rasional. Makanya lama lakunya gitu. Tapi kalau laku cepat artinya pemilih irasional itu banyak daripada pemilih rasional. Ngerti nggak? Ya, ngerti nggak? Mengerti, Pak. Ngerti ya. Ngerti, Pak. Itu masalah harga itu. Ya. Itu level 1, level 2 itu. Ya. Level 3 seperti apa? Dia lihat di pasar nggak ada barang yang sama. Barang sejenis sebenarnya juga nggak ada. Waduh pusing, udah gini aja. Kita bikin sendiri, estimasi sendiri aja. Kalau pakai konsultan. Konsultan ini apa? Appraisal, pakai appraisal ya. Pakai appraisal ya. Appraisal menggunakan teknik present value ya. Appraisal itu beda juga bedanya. Di hire pada appraisal A, hire pada appraisal B. Hasilnya beda itu. Tapi jangan dikenalkan mereka ya. Misalnya appraisal A, appraisal B, saya kenal jangan. Coba di hire A, diam-diam dia appraisal B. Pasti hasil beda. Ya. Subjektivitasnya tinggi sekali itu ya. Kalau enggak direktur yang berkata itu udah kita bisa gunakan appraisal. Kita bikin tim sendiri aja untuk menilai harga pasar Honda kita ini gitu. Bikinlah tim sendiri. Tim sendiri senang model aja tuh. Jaga ke pasar kemana-mana ya. Ya merasa lebih cocok Pak, objektif. Objek gundulmu yang menilai cuma 1-2 orang untuk objektif. Ya objektif itu banyak orang lihat sama. Itu objektif. Ya. Sehingga level 3 itu. Jadi estimate fair value using multiple valuation technique. Consistent with the market income and cost approach. Jadi yang menggunakan suatu metode penilaian, di mana kira-kira sama dengan level 1, level 2 itu. Ya. Sama seperti itu. Level 3 ya. Nah, sekarang apa isu auditor terkait dengan aset? Aset. Ini paling mendasar, paling merubah paradigma audit di bawah tahun 2000 di atas tahun 2000-an ya. Inilah bedanya, fair value itu. Ya auditing fair value meng-create difficulty, menciptakan kesulitan. Jadi pemeriksaan dari fair value itu menimbulkan kesulitan baru bagi auditor. Kenapa? Auditor tidak bisa membuktikan nilai itu segitu. Jadi kalau saya si klien mengatakan Pak, aset saya nilai 100.000. Dari mana Pak? Di sini Pak, dari hasil perhitungan appraisal. Buktinya Pak, itu aja buktinya. Di pasar enggak ada di pasar. Kalau di pasar mana? Pasar Tanah Abang, pasar mana? Pasar di daerah mana? Masing pasar itu berbeda. Ya, kecuali harga saham. Pasar satu aja tuh. Tapi barang-barang keusilan saham kan setengah mati tuh. Harga tanah aja beda-beda setiap lokasi. Pasar di mana? Oh ini Pak kemarin penjual saya berapa harga 1 meter? 4 juta. 4 juta bukan harga pasar tuh. Kan dia penjual aja. Ada berapa yang lihat transaksi pembelian di lokasi situ. Ternyata nggak ada juga. Kalau nggak ada berarti harga pasar ditawarkan penjual bukan harga pasar tuh. Dicari berapa terakhir, ada transaksi terakhir 5 tahun lalu Pak, berapa semeter? 12 juta, berarti 12 juta harganya. Ya. 12 juta. Waduh Pak, keturunan. Ya kan itu harga mahal itu kan harga di penjual. Ada yang beli kok ya. Ada yang beli. Pakai NJP aja Pak ya. Kalau NJP saya lebih murah harganya. NJP. Karena sekarang NJP lebih gila lagi. NJP itu mereka di harga penjual. Mengirikan juga sekarang. Ya. Jadi penjual itu merusak harga, terus terang aja. Merusak harga penjual. Tanah yang merusak penjual. Tanah yang merusak adalah penjual. Kalau tanah itu dikuasai oleh kelompok besar ya. Tapi kalau tanah dikuasai kelompok kecil, masyarakat biasa, yang pembelinya besar, berarti kuasai pembeli, harga murah. Nah, itu ya. Coba kalau developer itu beli rumah ke kampung, per meter berapa? Karena
informasi tentang tarif kuasa pembeli. Ya, pembeli. Jadi penjual masa kecil nggak berdaya itu. Tapi level berikutnya begitu developer selesai rumahnya, yang berkuasa harga apa? Developernya. Pembeli nggak berdaya. Kata penjual, kalau kamu nggak bisa nggak usah beli, karena dia merasa masih banyak pembeli yang harga segitu. Itulah kondisi dunia seperti itu. Ya. Jadi yang berkuasa itu bukan harga. Ya. Berkuasa juga, apapun kehidupan dunia ini, yang berkuasa menentukan value. Ya. Kalau seorang nggak punya power, nggak bisa menentukan value. Ya. Itu. Sama kayak kalau kerja di perusahaan, saudara, atasan sudah berkuasa menentukan value karyawan. Meskipun karyawannya value tinggi, tapi enaknya ngomong, ini nggak bisa apa-apa gitu. Jadi nggak dipromosikan, padahal pintar banget. Ya. Jadi meskipun karyawan tahu dia punya kapasitas, tapi nggak punya power untuk menentukan value dia sendiri. Nah, itu contoh seperti itu. Ya. Tapi kalau barang-barangnya, kalau di ekonomi barangnya langka, harga dikuasai penjual. Barangnya banyak, harga dikuasai pembeli. Itu kuncinya. Dan yang kedua, kalau pembeli berkuasa, harga bukan pembeli. Pembeli berarti akan lebih murah. Kalau harga dikuasai penjual lebih berkuasa, harga lebih tinggi. Ya. Harga lebih tinggi. Ya, gitu. Itu hukum pasar itu, hukum pasar ya. Ya. Jadi tidak ada pasar efisien. Tidak ada pasar yang memberikan informasi sama penjual pembeli ya. Pembeli. Ya. Saya ingat cerita ada teman ya cerita. Jadi dia mau jadi agen jual beli rumah ya, rumah. Dia nggak jadi. Kenapa nggak jadi semua? Saya nggak tega Pak. Nggak tega karena pada saat rumah yang dijual itu orang tua, rumah dijual adalah individu, orang pensiunan, ditekan harga semurah mungkin. Ya. Tapi begitu dijual, dia jual setinggi mungkin. Itu kan zalim sekali. Dia dapat marginnya cukup tinggi. Dia beli rumah para pensiunan murah, misalnya 1 M dijual 2,5 miliar. Itu banyak terjadi seperti itu. Ya. Jadi sebagai pembeli dia berkuasa, sebagai penjual dia berkuasa juga deh. Ya. Itu agen properti seperti itu. Sebagai pembeli dia berkuasa, sebagai penjual berkuasa juga. Ya. Maka jangan berhubungan sama mereka. Ya. Jadi udah mepet, udah kebutuhan ya. Jadi kalau harga itu berlangsung secara efisien, kesamaan, kesetaraan, harga itu wajar. Ya. Wajar. Misal kalau harganya tidak dikuasai penjual, misalnya harga properti itu 1,5 miliar. Tapi kalau harga itu bisa beli pada individu bukan properti, harga 1 M. Tapi penjual 1,5 miliar. Kenapa? Karena harga wajar 1 M. Ya. Karena kalau si penjual itu jual ke agent, pasti 1 M dijual. Pasti lebih 1 M. Kalau kita beli ke agent, pasti 1,5 miliar kita belinya. Udah langsung aja ke pembelinya. Pasti murah harga. Sama kalau beli barang pertanian langsung ke petani kan lebih murah harga. Tapi masalah kan kita ke situnya itu yang ongkos lebih besar ya. Ya. Nah sekarang ada usaha online produk pertanian seperti Tani Hub itu. Itu mereka memangkas jaringan itu, link itu, link. Ya. Tahapan-tahapan itu dipangkas sehingga bisa murah. Jadi seolah pembeli itu merasa langsung ke petani, sehingga si yang mengelola website itu hanya dapat fee aja, nggak terlalu banyak dapat fee. Sama seperti sudah beli barang di online kan, di online. Beli buku online murah sekali, buku coding teori yang karangan siapa? Karangan Godfrey itu harga kan 50 ribuan ya. Siapa beli buku? Ada, halo? Saya beli buku Godfrey, halo? Saya punya buku Godfrey siapa? Saya tanya nih, ya. Saya adanya e-book, Pak. Apa? Adanya e-book. Ibu punya ibu? Iya.
E-book Saya e-book malah nggak punya itu. Kalau kirim saya ada e-booknya Itu saya e-booknya. E-book lebih gratis lagi itu e-book. Iya Pak, gratis. Kalau saudara beli di itu 50.000 cuman. Cuma beli ke itu ke penerbitnya, ke penjual langsung Itu harga bisa paling tidak 500.000 paling murah itu. Yang murah itu. Kalau harga di sini bisa 300.000 harganya. Ngapain beli 300.000? Kata pembeli yang pintar. Yang di online aja. Sama bodoh pertanian, beli petani ke pedagang-pedagang di pasar itu kan mahal banget. Udah beli aja di internet. Tani Hub itu. Murah itu. Dan lebih segar gitu, langsung gitu. Kenapa murah? Karena mereka tidak banyak yang terlibat nggak banyak. Kalau rantai itu ada 4 stage setiap stage itu ambil margin. Setiap stage itu margin 10%, 5%, udah 4, udah 20%. Itu saya cuma dia satu stage kan 5%. Harga jadi murah sekali. Itu menyebabkan kenapa harga lebih murah. Karena kalau stage ada 4 level, setiap level minta keuntungan mengerikan. Keuntungan terbesar itu pada pedagang, itu kuncinya. Pedagang belum besar keuntungan. Kalau dia beli dari petani, dari agen itu 10.000, dijual 11.000. Ke petani 5.000 ya. Dia untung perlu dikelipat. Konveksi juga, mau jadi pedagang tekstil yang bisa kaya, gampang. Jangan beli Tanah Abang. Jangan beli toko-toko. Beli langsung ke pusatnya. Tanah Abang tu ambil di mana? Di Garut. Sama Tasik. Langsung situ murah, dia jual lagi. Bisa jual murah daripada Tanah Abang kalau beli situ. Lagi jual online. Jual online itu sudah lebih murah daripada Tanah Abang, itu jual online. Terus beli langsung di Tasik. Di Tasiknya beli secara online juga. Kirim ke kita nanti kita jual lagi. Kalau di Tasik lebih murah. Lebih murah. Atau ke Thailand. Thailand itu lebih gila lagi harga itu. Thailand itu kualitas barang lebih tinggi pada Tanah Abang. Saya pernah ke Thailand, sebenarnya saya perhatiin di pasar pagi, pasar yang kayak di Tanah Abang itu, ketemu juga pedagang cerita sama dia itu. Di Thailand itu harga kualitas itu di sini harga mungkin harganya 4 juta. Saya beli 1,5 juta di situ. Saya ambil untung 500.000 ya 2 juta saya jual kan separuh harga sebenarnya saya jual. Harga sendiri di toko-toko yang ada dijual di mall semacam itu. Separuh harga itu pun masih untung sudah. Untung. Apalagi sudah partai besar, udah murah lagi. Itu pakai, ada pedagang itu langsung ke Thailand. Ke Thailand itu setiap 2 minggu dia ke Thailand, ke Bangkok. Dia beli barang. Dia beli di barangnya, dia bawa sini itu. Ya kena itu nggak kena kelebihan weight-nya. Nggak apa-apa Pak. Jadi dia ditebengin sama penumpang di Indonesia yang lain. Dia nongkrong lama di pelabuhan itu, kalau dia berangkat jam 10, jam 8, jam 10 dia berangkat jam 7 pagi udah sampai di pelabuhan, di airport itu. Cari mana pengunjung orang Indonesia yang pribumi ditemuinya itu. Yang Pak barang banyak apa? Enggak. Bisa dititip barang saya Pak? Dititip barangnya. Kalau saya barang cuma tenteng aja 10 kilo dititip sama si A. Nanti 10 lagi dititip lagi sama si B. Ini nggak ada ongkos kelebihan berat dia. Terus saya berapa untung sekali berangkat? Sekali berangkat itu berapa untung? Sekarang setiap minggu dia ke Bangkok. 10 juta apa? Itu. 3-4 kali berapa? 40 juta untung. 40 juta ongkos ke Thailand kan murah. PP bisa 1 juta, nggak sampai juta. Paling atas 1 juta PP ke Bangkok, itu di Jakarta Bangkok. 1 juta, 4 juta, 1 juta dipotong untung 10 juta. Ini 9 juta. Padahal udah bersih, untung udah bersih dari transport Pak, 10 juta. Si beli barang tuh untungnya 10 juta. Itu dia beli barang itu sesuai pesanan. Dia tampilkan displaynya di Instagram. Dan nanti ada pesan-pesan ini, tunggu ya Pak, nanti kita beli dulu barangnya gitu. 7 juta seminggu untungnya. Sebulan berapa? 40 juta. Oh hebat juga Mbak ya. Iya. Kalau lebih Pak katanya. Lebih lagi untung. Aduh ngeri lagi gitu ya. Jadi ngapain sudah jadi pegawai? Kalau udah punya bakat
punya bakat bisnis, kalau nggak bakat bisnis nggak apa-apa. Kalau punya bakat bisnis ngapain begini? Ya. Tapi kalau nggak ada bakat jangan karena bisa jadi perlu keberanian, mental yang kuat dan tegas ya, dan punya seni, jual seni, tahu mana barang bagus mana enggak, itu nggak bisa dibeli, itu nggak bisa cantik karena itu dari lahir itu. Kalau selain nggak tuh bagus, jangan jualan aksesoris deh, jualan terkait dengan pakaian, baju, jangan deh jualan itu, pasti habis saudara. Kalau nggak punya seni yang tinggi itu, ya. Sama wajib buka restoran, kalau saya nggak punya cita rasa lidah saudara bisa membedakan enak dan yang nggak enak, jangan buka restoran, ya, buka restoran deh, bangkrut restoran saudara. Kan tukang masaknya ada pak, lah, tukang masak itu boleh berhenti mati kamu ya. Itu punya restoran itu kalau mau langgeng punya cita rasa luar biasa pemiliknya, ya, nggak bisa nggak. Ada pak buka restoran dia nggak tahu apa-apa, tapi karena mau dapat buka restoran, dia kan umurnya nggak lama dia aja itu, setahun pasti tutup. Di BSD banyak sekali itu. BSD berapa banyak dibangun semua mungkin, pemodalnya besar tuh, tapi nggak udah cita rasa, baru 3 bulan ditutup restorannya, ya. Biasa konsultan segala macam. Karena seninya nggak ada. Ya. Itu auditor, jadi itu tuh kesulitan sekarang itu, ya. Dia kadang memerlukan aplikasi model fashion dan secara sering ya, dan menggunakan valuation export. Valuation itu adalah aplikasi canggih lah untuk melakukan. Jadi berat tugas auditor. Jadi portfolio itu sangat berat ya. Sehingga auditor itu tadinya hanya berdasarkan bukti, sekarang assurance, makanya audit dan assurance. Jadi itu merubah juga paradigma dalam standar pemeriksaan akuntan publik ya. Yang ada berganti dari historical cost ke value, berubah paradigma ya. Jadi nilai itu dikatakan benar sepanjang mana argumentasi kuat dari penyaji laporan keuangan itu ya. So auditor itu membutuhkan pemahaman dari proses perusahaan klien itu, bagaimana prosesnya. Terus dengan harus tahu lah ya, tahu mengenai, misal kalau dia mau di bisnis air minum, terus tahu bagaimana bisnis air minum, mesin mana yang punya peran penting dalam proses air minum itu, materialnya seperti apa, lokasi, dan pengangkutan, semua dia tahu semua itu ya. Semua. Dan dia bisa men-charge nilai pasar itu pas sesuai dengan yang dipertimbangkan itu. Kalau enggak sulit ya. Karena buktinya bukan bersama bukti harga pembelian, kwitansi enggak ya. Jadi itu pemahaman terhadap klien, proses dan lakukan kontrol untuk menentukan value itu. Kemudian bisa membuat adjustment berdasarkan apakah klien ukuran perusahaan klien itu, ukuran dari klien itu, metode ukuran klien itu, dan mengasumsikan bahwasanya itu ukuran itu lebih tepat dan lebih memberikan suatu dasar lebih reasonable dalam menilai value dari aset yang dilakukan oleh si klien itu. Waduh, ini kan berat nih. Jadi kalau sudah terus sekarang nggak bisa, auditornya nggak ada punya imajinasi kuat, ya, nggak punya judgmental, profesional judgmental yang nggak ada, judgment yang nggak ada, itu nggak bisa. Karena yang value itu butuh auditor yang butuh judgmental, profesional judgmentalnya kuat, punya pengetahuan keuangan kuat, dan punya daya inovasi kuat juga, dan punya experience yang cukup lama gitu. Kalau nggak bisa, ya, jadi berantakan di audit. Ya. Udah appropriate management potensial bias. Jadi ada berapa potensi bias dari manajemen itu bisa seperti likely error ya, likely error itu merupakan salah satu insentif isu dari bagi auditor, kebutuhan auditor. Ya, bagaimana dia bisa menilai potensi bias, pengukuran bias di klien itu seperti apa, tandanya di mana ya, dia punya kemampuan seperti itu, kebutuhan itu. Kalau nggak bisa ya. Kalau ada beberapa potensial bahwa perusahaan itu gagal untuk melakukan legal action terhadap auditor, yang gagal untuk meng-approach ya, pendekatan terhadap audit mereka hasil value lebih tepat ya. Jadi
ada beberapa potensial di mana perusahaan itu gagal ya. Untuk melakukan aksi legal yang diterap auditor ya. Di mana auditor itu yang gagal untuk pendekatan audit mereka berdasarkan aset portfolio ya. Jadi maksud gini ya. Jadi audit itu ya, kan si auditor memeriksa itu. Ya. Nah si auditor itu nggak percaya kan dengan fair value-nya, nggak percaya segitu, dan si klien itu nggak punya kemampuan juga menjelaskan bahwa selegal itu sudah sesuai. Ya. Nah, itu yang posisi seperti itu menimbulkan satu keributan ya, kegaduhan yang baru dalam praktek. Ya auditor sekarang nggak seperti dulu lagi. Dulu kan lebih enak tuh, sesuai dengan bukti udah coret, sesuai oke. Jadi alasan dia memberikan WTP itu wajar tanpa syarat itu lebih gampang. Kenapa WTP? Karena semua transaksi dukung bukti dan sesuai dengan bukti. Nah, jadi nggak perlu ya berapa dari sekarang nggak perlu auditor. Gampang sekali. Kalau sekarang nggak, kalau bukti nggak ada bisa juga WTP. Ya. Kalau sebenarnya ya, auditor yakin, meyakini pengukuran si klien itu tepat dan valid. Ya. Itu kondisi sekarang ya. Jadi itu yang sekilas mengenai aset ya, aset perusahaan ya. Mulai dari konsep, pengakuan, pengukuran, dan reporting pelaporan. Jadi sehingga nanti sudah bisa selama belajar ini sudah bisa jelaskan apa itu aset itu apa konsepnya. Pengukuran aset diukur dan yakin diukur. Karena pengukuran aset dan pengukuran income, kapital itu terkait, sehingga berkaitan lain. Kemudian juga mix attribute, measurement model, dan portfolio measurement method. Terus isu muncul terkait dengan statutor dan auditors ya. Itu yang sampaikan ya. Oke, dengan demikian selesai ini saya kemudian berikutnya silakan saudara untuk presentasi kelompok berapa itu yang kelompok 7 ya, kelompok berapa nih? Kelompok 6, Pak. Kelompok 6 ya. Oke, silakan ya. Silakan. Ya. Bentar.